nih ngomongin Niki gitu lah. Lah kamu Iya, sendiri aja yang udah bekerja sama Niki yang tahu gitu ya. iya, Istilahnya sifat Niki itu mungkin gak seorang dia jobnya aja banyak gitu. Mungkin iya, gak seorang dia memeras, memaksa sehingga orang terpaksa. Kalau memeras itu kamu tahu nggak kalau memeras itu tega nggak sebenarnya tuh Niki kalau memeras maksain orang gitu. Kalian aja iya, di rumah di baik-baik sama dia kan gitu kan. iya. Nah, jadi kalau Sanju itu, Sanju misalnya kan, Sanju kenapa waktu itu memutuskan untuk tidak bekerja lagi sama Niki? Nah, dulu itu sebenarnya aku tuh kalau misalnya dulu waktu aku boleh bahas gak sih ini nggak kenapa apa ya. Dulu itu sebenarnya kalau misalnya Kaniki nggak ada kasus sama Kadito dulu yang di Serang. Nah, itu Oh, pas-pasan banget Mbak Tessa. dari Nah, Bungsu ya ya. iya, Kaniki ada kasus sama Dito. Di situ aku sama dulu manajernya Kadea. Nah, aku disuruh kayak berhenti Iya iya, dulu, ngerti. Iya waktu itu betul gitu. betul betul. Oh, jadi bukan bukan karena Niki nggak bener, bukan Niki karena jahat sama kamu, Enggak, perintah-perintah kamu, bukan ya. enggak. Memang waktu itu memang lagi ada kasus itu sehingga Iya, pengurangan biasalah pengurangan-pengurangan orang di rumah ya. iya. Kenapa nggak Jujur, berusaha lagi? Berarti bukan karena dia ngejolimin kamu sehingga kamu enggak, keluar ya? enggak. Bahkan Anak-anak juga baik-baik ya? baik banget. Anaknya Kaniki itu good attitude banget menurut aku. Gitu Ya loh. Nah, Allah. sebenarnya itu aku tuh mau ditarik kerja lagi sama Kak Dea untuk jadi admin buat kayak ada jobnya Kaniki waktu itu. Karena aku Oh. shiftnya waktu aku lagi di Bali, jadi aku nggak bisa. Bahkan aku Oh. juga sama manajernya yang sekarang, Julia, aku masih deket loh. Maksudnya kayak aku masih sama Teati pekerjaannya aku masih kontekan gitu loh. Dari Da- Bungsu, thank you. Berarti suka loh gue dengerin. Jadi orang-orang di rumah itu pantas bertahan lama ya, karena lu lihat dia se-humble itu, seenak itu iya, sama orang yang dia kerja sama dia ya. Gak ada iya, merasa sok bos, sok oke, sok keren gitu enggak, ya. enggak. Masya Allah Bahkan tuh gini kan. ya, aku pas kerja sama Kaniki makan pagi sampai malam tuh aku udah tenang pulang ke kosan tuh aku tinggal tidur karena Kaniki tuh bilang sama aku tuh begini Sanju di sini nggak ada yang nyuruh tapi kalau mau makan makan aja gitu loh aku makan sama Kaniki tuh kayak maksudnya kalau artis yang lain mungkin ya kayak misalnya kalau aku sebagai karyawan nih mungkin artisnya bisa makan di meja yang bagus gitu atau apa Iya, iya. Kaniki tuh kayak enggak itu yang aku kaget tuh kayak aku sih sampai shock gitu. Oh, gila ya seorang Kanik itu ternyata nggak mandang bulu gitu loh Mbak Tessa. Makanya aku tuh greget nih tadi baca-baca komen Katesa tuh bilang Katesa pansos lah apa. Guys, inget ya Katesa Katesa itu bukan bukan kalian, Katesa itu artis. Paham gak sih? Aku tuh gemes gitu loh maksudnya. Iya, makanya gini loh Ju, aku juga sebenarnya Ju, banyak lah DM-DM aku supaya aku Ya, nggak bersuara, karena aku memang sebelumnya kan tidak pernah mau live-live ya. Aku ya, tidak pernah, ini kan aku mau live karena aku pikir orang ini anak-anak yang kangen sama Niki, yang pengen curhat ke Niki kemana nih gitu loh kan. Aku iya. coba live. Emang bukannya gampang lah aku live pagi, siang, malam. Aku sengaja biar ngobrol kayak sekarang aku ketemu Sanju kan. Ya, Jadi aku makasih ya. sekarang tahu ternyata seorang Niki itu sama 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 asistennya itu baik banget dan Sanju juga istilahnya karena terpaksa keluar waktu itu istilahnya sama lah kayak perusahaan pengerimpingan ya pengurangan Ya, pegawai betul. ya kalau nggak pun Betul. akan tetap ya. Nah Sanju kayak Sanju gini kan berarti Sanju tahu bahwa Niki itu sebenarnya bersuara itu untuk benar apa nggak benar. Coba Sanju menurut Sanju Niki itu bersuara karena benar atau karena apa? Menurut aku sih soal skincare. Iya. Menurut aku ya, Heeh. aku tuh aneh ya netizen tuh selalu bilang kayak Kaniki tuh oh ini apa namanya butuh ini sebenarnya Kaniki itu nih denger ya kalian kalau Kaniki nggak speak up kalian tuh nggak akan tahu mana skincare yang overclaim mana yang merkuri bener nggak Mbak Tessa Betul. sebenarnya tuh niat Kaniki tuh baik loh ngasih tahu buat masyarakat yang pecinta skincare gitu loh dengan adanya Doktif harusnya bersyukur jadi kita itu yang suka skincare itu jadi tahu mana nih. Sekarang kan orang Indonesia tuh gini, kalau udah kena batunya, udah mukanya hancur baru speak up
gitu. Itu yang aku suka sama Kaniki itu karena apa? Tujuan Kaniki itu bener loh. Soal misalnya Kaniki pemerasan, kalau orang yang pemerasan, Kaniki yang cari semua online skincare, bener nggak Mbak Tessa? Betul. Dicari loh. Betul. Tapi buktinya siapa yang cari Orang Kaniki? yang mencari dia. Iya, gitu loh. Sekarang Kaniki terima uang itu, ya mikir aja gini. Contoh, Kaniki sudah membantu SS ya. Tahu nggak soal itu Betul. Mbak Tessa? Betul. Udah membantu itu loh maksud saya. Maksud tuh gini loh, buat pembencinya Kaniki is okay lah, no problem ya. Kalian mau tetap pembenci gitu. Tapi kalau saya pribadi mandang Kaniki tuh baik loh. Kaniki tuh sebenarnya bukan orang yang sering menjatuhkan orang, enggak. Kaniki kalau misalnya Kaniki pernah ngomong sama aku, kalau misalnya disenggol, ya masa kita mau diem gitu loh maksud aku. Betul. Kaniki itu bersuara demi apa? Demi kalian loh guys. Biar kalian tuh tahu mana skincare yang harus dibeli, mana skincare yang baik gitu loh. Jadi jangan berabe kemana-mana. Iya gitu loh. Aku sekarang lihat di FYP TikTok tuh yang pembela itu jadinya berantem gitu loh. Aneh gitu loh maksud aku. Aku di sini speak up di TikTok tuh bukan mau berantem sama siapa-siapa. Aku fokus sama Kaniki aja loh. Aku fokus sama Kaniki. Aku selalu mendoakan Kaniki supaya apa? Supaya bebas, supaya bapak-bapak polisi juga keadilan gitu loh. Amin gitu ya. Semoga gitu loh. Maksud aku. Makanya aku juga mau apa ya? Sorry ya Mbak Tessa, maksudnya makasih udah naikin aku. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Kamu ngomong aja. Iya. Tapi aku sini mau ngasih tahu juga sama Mbak Tessa kayak Mbak Tessa juga jangan denger netizen. Mbak Tessa kalau bisa Mbak Tessa jangan berantem, jangan apa ya, jangan ngeladenin orang-orang yang menurut aku tuh yang nggak setara sama Mbak Tessa. Mbak Tessa kan artis dulu gitu loh maksud aku tuh. Aku gemes itu. Iya, habis gini loh Sanju, aku diam ya selama ini diam. Tapi terus-terusan gitu kan, yang ngirim aku juga banyak terus aku lihat diambil-ambil ditutup itu kan. Aku nggak ngelihat slide-nya, tapi kan di posting-posting ulang, diposting-posting Iya. ulang. Jadi Iya. kayaknya jadi kok ini wah ini udah mau jatuhin mental gue nih supaya gue nggak live kayak dulu gue nggak pernah live ya. Wah ini jatuhin mental gue nih itu loh Sanju. Jadi aku berpikir gini, anak-anak yang kayak Sanju yang tahu kebaikan Niki karena pernah bekerja di rumah Niki, tahu tentang sehari-harinya Niki, tahu bagaimana Niki berjuang buat anak-anaknya. Masa dengan misalnya aku nggak live, Sanju mau ngomong kemana? Kayak sekarang Sanju Iya. mau speak up di mana? Itu Iya. yang aku pikir anak-anak pencintanya Niki mau speak up kemana? Ya Iya. kan? Kalau kita kasih panggung buat pembenci, mereka semua speak up tiap hari. Lama-lama kan takutnya ke brainwash nih. Iya. Orang-orang yang suka sama Niki, yang positif sama Niki, Betul. lama-lama ke brainwash. Itu yang aku nggak Betul. mau gitu loh. Betul. Kalau lu suka sama Niki, kalau lu percaya sama Niki, udah percaya. Takut gua ke brainwash karena ngelihat nih, wah lalu lalang ya kan, pembenci-pembencinya yang kita tahu lah dibayar ya, mereka dibayar Iya. barang, mereka dibayar apa, tapi takut nanti ke brainwash sama pecintanya, gua nggak mau gitu loh. Betul. Sedih di sana nanti Nikinya. Betul. Kayak Sanju sekarang, aku bisa kenal sama Sanju karena Sanju ternyata pernah kerja di rumah Niki sehari-harinya. Sanju tahu dan Sanju keluar bukan karena kesel atau Iya. dipecat Niki, karena memang waktu itu dalam keadaan 2022 dalam keadaan Niki yang diserang gitu Iya, loh. betul. Ya kan? Betul. Nah, bukti Sanju sekarang bisa speak up. Jarang loh Sanju, orang yang pernah kerja di rumah, kalau dia tidak diberlakukan baik, dia akan menjelekkan sejelek-jeleknya. Jarang loh kayak Sanju ini. Iya. Iya, makanya aku terus aja bikin VT karena maksud aku ya oke kalau dibilang lu manut banget ya sama Niki gini, ya emang jelas aku fansnya Kaniki gitu loh. Kalau dibilang pansot, Kaniki tuh mantan bos aku gitu loh. Aku tahu banget gitu. Jadi kalian mau bilang aku pansos terserah, bodo amat. Yang penting aku tahu kenal Kaniki walaupun aku nggak begitu tahu banget ya Mbak Tessa. Maksudnya aku pernah dekat dan pernah menjadi pekerjaannya Kaniki gitu loh. Jadi kalau aku mah udah nggak mau baca orang yang bilang aku pansos lah, terserah gitu, up to you, terserah kalian aja gitu loh. Iya, betul. Dan aku juga speak up di TikTok ini tidak mau mencari keributan, tidak mau. Aku hanya fokus ke Kaniki saja, gitu loh. Betul. Keren sih Sanju, keren banget kamu. Misalnya nanti kalau kamu dipanggil Niki kerja lagi, kamu masih mau? Kenapa kemarin nggak minta lagi kerja di situ? Karena waktu itu kok ada kerjaan juga Mbak, jadinya ya. Tapi aku udah waktu itu kontak sama Kadea telepon aku, Sanju mau nggak katanya jadi kayak buat
telepon aja gini, oh aku boleh, tapi pas-pasannya aku lagi di Bali waktu itu, gitu loh. Oke, Dan oke. aku iya gitu, makanya waktu masalah Loli segala macem gini-gini, aku awalnya nggak mau speak up loh, tapi waktu karena aku deket sama Loli ya udah aku speak up, dan aku pun speak up gak menjelekkan. Karena apa? Karena aku keluar dari rumah Kaniki itu aku gak ada apa-apa, gak ada problem apa-apa, aku bener pure baik-baik gitu loh maksud aku. Keren sih, Sanju, aku suka loh cara apa ya, kamu tuh cara ngomong kamu juga bagus, beretika, Asli. beretitude gitu ya. Suka gitu dengan dan kamu. Makasih loh kamu telah membukakan mata ke orang-orang sini bahwa sehari-harinya Niki tuh tidak pernah memandang siapapun orangnya ya. Sehari-hari Iya, Niki tuh baik sama asisten-asisten di rumahnya. baik Terbukti banget. Sanju masih berkesan. Oke, yang kalau misalnya yang paling berkesan di Sanju itu apa dari Kaniki? Yang paling berkesan itu Kaniki tuh, aku waktu itu kan aku lagi live ya, lagi live terus aku bilang ke Kaniki, Kaniki sorry ya kalau misalnya belum ada yang check out, kata aku gitu kan. Karena kan aku ngerasa takutnya pas aku live di TikToknya Kaniki banyak yang hujat aku. Mungkin aku terlalu diem karena itu awal-awal ya Mbak Tessa, karena kan aku mungkin parno atau apa gitu kan. Nah, Kaniki cuma bilang gini aja, is okay nggak apa-apa Sanju, kalau kamu mau belajar ya udah terusin aja, nggak usah takut gak ada yang check out. Itu sih yang bikin aku kayak ngerasa, terus nawarin kayak udah kamu gak usah ngekos buang-buang duit, mending diem aja di rumah katanya, daripada kamu ngekos. Itu aku ngerasa kayak harusnya gini loh, artis, aku orang baru loh, bener gak sih? Harusnya nggak sepercaya itu nawarin orang untuk diem di rumahnya gitu loh. Iya ya, Tapi kalau keren ya. iya Kaniki itu kayak bener-bener, aduh bingung ya aku bilangnya, kayak baik ya udah sih, intinya aku baik banget sih Kaniki. Gila, keren ya. Jadi istilahnya yang kamu tadinya kos disuruh tinggal di rumah dia, terus kamu juga kalau lagi ngekos, kalau pulang itu lo tinggal tidur aja. Iya, Jarang sih orang gitu ya. Biasanya kan orang iya, kan, memang nilai kemanusiaannya tinggi sih dia ya. Walaupun iya, bilang orang, oh dia barbar gini-gini. Makanya aku bilang, Ju, aku ngelihat dia, ada sisi baiknya nih anak, gitu loh. iya, Walau bagaimanapun kita musuhan, pasti kita akan perhatiin dia kan. Ini sisi iya, baiknya ada nih anak. Ini salah berteman kalau aku waktu itu ya. Salah iya, berteman yang membuat hatinya panas, bikin hatinya mau berantem mulu, bikin hatinya ngamuk mulu. Aku berpikir ini pasti salah berteman. Hatinya sebenarnya anaknya lucu, anaknya baik, anaknya sebenarnya ya udah gue makan lu makan, gue nggak makan lu nggak makan. Istilahnya apa adanya gitu kan. Dia iya, nggak peduli, dia nggak ada seperti dirinya bos gitu, nggak ada kan. Itu aku iya, sih melihat sebenarnya ini anak baik, makanya aku ngeliatin, aku tuh ngeliatin, jujur aku ngeliatin ini kayak baik. Nah begitu waktu kemarin dengan 8 bulan lalu bermasalah dengan Loli, di situ aku pikir aku harus speak up untuk mendukung dia. iya, Walaupun aku tahu pasti banyak yang ngomong, lu kan dulu musuhnya, lu ini begini iya, begini, tapi aku gak peduli. Aku harus speak up dukung dia. iya, Karena aku melihat dia sama anak gadisnya. Aku juga pernah ngerasain gitu, Ju, gitu. iya, Nah, kamu sekarang lihat Loli nih. Cantik nih sekarang muncul nih, ya. banget, cantik banget. Tadi udah cantik nih muncul. Kalau menurut kamu, kalau Loli nggak percaya nggak kamu kalau Loli itu di brainwash kemarin itu sampai begitu sama maminya? Kan kamu melihat, kamu kan baik nih berteman sama Loli ya. Iya, Kan kemarin kayaknya di brainwash nggak sih? Kira-kira ya mau maksudnya siapapun di brainwash di luar sana kita nggak peduli. Tapi menurut aku di brainwash nggak otaknya Loli, pikirannya Loli. iya, ya waktu berantem. Iya, Iya pasti sampai ada, gituin pasti iya kan? banget. Karena pada dasarnya ini anak baik. Iya, sekarang gini loh, Loli waktu di UK, tiap video call aku tuh nangis terus. Aku jujur kasihan. Aku sempet dimarahin juga sama Kaniki di DM. Oke. Karena apa? Maksudnya gini loh, orang-orang yang baru itu tuh yang dateng lah, teman-teman Loli yang baru yang hanya kenal hanya dari sosial media saja gitu loh, yang nggak tahu apa-apa. Kalau kalian tahu, aku tuh di belakang layar tiap Loli nangis apa tuh suatu ke aku nggak pernah ngelontarkan kata-kata kayak "Ya udah Loli lawan", enggak. Aku selalu bilang gini, Loli ada saatnya kamu baik sama orang tua kamu, segimanapun kamu di luar di mana, tetap orang tua tuh nomor pertama yang akan kita cari gitu loh.
Aku selalu bilang kayak gitu. Makanya ketika pas Loli ama aminya ama Kaniki udah baik, sumpah di situ aku kayak happy banget, senang banget. Maksudnya aku Loli waktu itu kan aku sempat mau ketemu waktu Loli sampai Jakarta nih ya Mbak Tessa. Oh, Pulang kan ke Indo kan. Nah, ah. Loli ngedem aku. Oh, Karena aku Loli saking dekatnya sama kamu nih ya. ya Loli DM Heeh. aku. Nah, aku kan di Garut nih, aku di Garut. Nah, Loli tuh pengen bakso aci khas Garut. Oh, heeh. Sanju aku mau dong, boleh. Karena aku mau ke Jakarta, kata aku mau ketemu pacar Heeh. aku. Ya boleh kata Loli. Mau berapa kata aku bebas. Ya udah aku beliin di sini, aku bawa bakso aci. Loli tuh pengen ketemu aku di PIM. Pengen ketemu Hmm. katanya Sanju, aku kangen banget kamu, aku pengen ketemu kamu katanya gini-gini di PIM. Boleh sayang ayo. Tapi abis maghrib kataku gitu kan. Ternyata Hmm. di situ Loli digabolehin sama si Kang Semir. Hmm. Ternyata digabolehin. Itulah. Jadi ya udah aku kirim aja ke apartemennya. Aku nggak ketemu Loli juga. Jadi ya udah karena aku udah tahu aku nggak mau banyak ribet ya udah. Loli ini aku udah kirim ya bakso acinya pakai Gojek. Kamu makan. Dah aku nggak masalah. Kamu nggak ketemu aku juga aku nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Hmm. Karena aku tuh gini ya Mbak Tessa. Aku waktu deket sama Loli itu aku nggak ada mau pansos atau apa karena aku tulus. Loli dulu pernah ngajak lab bareng sama aku kalau aku mau pansos nih aku iyain aja, Iya. tapi kan aku enggak gitu loh. Kayak waktu itu, Aduh. sorry aku bahas waktu Mbak Tessa berantem sama KNM dulu. Hmm. Aku kayak Iya. pas sekarang Kak Tessa Mbak Tessa udah berbaikan sama Kaniki tuh kayak aku seneng banget gitu. Dulu tuh aku jujur ya kayak masalahnya apa gitu sampai kayak huru-hara banget. Tapi ketika aku lihat sekarang buktinya Kaniki bisa memaafkan Kak Tessa loh gitu loh. Karena Kaniki itu sebenarnya tuh bukan jiwa yang berantem sebenarnya. Betul. Sampai Saiful Jamil datang itu dia sampai kirim salam sama aku loh. Iya. Sanju. Ya, kita nanti di sini, ini kebetulan ada Sanju, mantan ART-nya, orangnya Niki, juga orang terdekatnya Loli. Kita nanti mungkin 10 menit kita ucapin sama ulang tahun aja di sini ya. Ini mungkin mungkin rezekinya Nikbit juga ada Sanju yang bisa menerangkan gimana sebenarnya Nikbit itu sehari-hari gitu ya. Jadi nanti kita jam ini kita nanti doa kali ya, doa ya pas ulang tahunnya Niki. Semoga yang Iya. terbaik ya. Apapun di luar sana ngomong kita nanti jam 12 teng kita nanti berdoa buat Niki nanti ya pas jam 12 teng. Oke, Sanju berarti Loli sama kamu deket ya, deket banget ya. Aku suka. Enggak, Biarin maaf, orang ngomong maaf. apa terserah, apalagi pembenci. Maaf aku potong dulu, maaf ya Mbak Tessa aku Ah, potong dulu. Enggak, maaf aku potong dulu. Aku tuh tadi rencananya pas jam 12 tuh aku bikin VT ngucapin kan tapi karena udah bareng Mbak Tessa sekarang udah kita ucapin nanti pas jam 12 teng. iya, pas jam 12 teh. Boleh, boleh, boleh. Kita nggak usah mengharap orangnya melihat. Kita Iya, nggak usah mengharap. Kita kan karena kita dari hati, ya kita dari hati aja gitu, dari hati. iya, Kita dari hati juga untuk mengucapin nikah. Jadi nggak perlu harus menunjukkan kalau kita tuh mau dibayar gitu ya. Jadi kita nanti semua iya. ngedoain ya. Terus Sanju lucu deh. Itu mengenai Arka sama Arkana tuh gimana tingkah tuh di rumah tuh? Arka sama Ih, Arkana nih, gimana? Sanju bentar di deh. mute, di mute. Ah, Enggak aku nggak di mute. Tadi ini ada telepon. oke. Enggak, udah. Eh karena kan ada nih saluran kayak mungkin contohin ibunya kali. Padahal nih kalau kalian tahu Atska sama Arkana itu bener-bener good attitude banget gitu. Aku tuh Hmm. tahu keseharian tuh kan itu anak-anak itu ngaji, itu seharian itu ngaji, les, belajar apa aku tahu gitu loh. Nah, Tahu kan gitu. katanya ada tuh yang beredar tuh, yang disindir-sindir katanya di Mekah sana Arka dimarah-marahin, kan ada tuh sampai dibikinkan dimarah-marahin segala macam. Benar nggak sih? Seorang Niki marah-marahin Arka sama Arkana segitunya? Menurut aku ya ketika aku dulu kerja sama di rumah Kaniki nggak ada bentak-bentak anak-anaknya, nggak ada. Nah itu yang aku lihat, gila loh penggiringannya. Bahwa ini seorang ibu yang wah udah nggak bener banget deh anak Nggak. dibentak-bentak suruh makan kata dipaksa-paksa. Ada tuh kan ada tuh videonya aku lihat. Anak Iya, dipaksa-paksa untuk makan segala macam. Tuh ya guys nggak ada nggak ya. ada. Jangan percaya berita di sana ya. Orang di sana di luar jangan percaya orang bisa kelihatan galak. Macan aja harimau sama anaknya galak banget loh. Tapi Iya, begitu anaknya disenggol dia pasang badan.
ya. Iya Bukan lagian, berarti dia galak. iya Itu kan bukan lagian, berarti dia galak. lagian kalau misalnya Kaniki marah ke anaknya, misalkan nih marah, itu wajar, itu sosok ibu. Aku aja sama ibu aku dulu sebelum ada dimarahin, marahin itu ya wajar aja gitu kan. Mbak Resa juga sebagai ibu kalau marahin anaknya ya wajar aja, Iya, bener gak sih? iya, anakku salah aku tegur. Karena Iya, kita karena sayang, kita nggak mau anak kita berbuat salah. iya Kita gitu tegur, loh. Iya, makannya makan nggak mau makan, gue marah. iya, Gitu. Tapi kan yang dipraktekin itu kan ngeri banget, marah itu maunya lu anak nggak makan dibiarin. iya, Anak nggak makan biarin deh. Anak kan nggak ngerti kesehatan. iya, Gitu betul, loh. betul, betul. Ya, dia nggak ngerti kesehatannya, mau dia terus dia nggak makan terus didiemin gitu. Itu justru ibu yang bukan sayang anak, bener nggak? Iya benar, betul sekali. Sanju. Betul, betul, betul. Nah, kalau Sanju ngelihat Arka sama Arkana nih, si kecil nih, aduh lucu-lucu banget. Menurut Sanju, saat ini mereka mencari Aminya nggak? Dia taunya Aminya kalau syuting tuh berapa hari sih? Em, aku yang lihat, aku kan suka konten lama, kayak seminggu lalu aku video call sama Teh Ati, video call juga aku sama Arkana waktu minggu kemarin. Aku Mm-mm. video call. Ya pasti suka nanyain kayak misalnya Ami kemana, ya taunya ya aku tahu ya. Arkana Aska tuh taunya Aminya syuting aja lama gitu. Hmm. Itu yang setahu aku aja ya. Kalau selebihnya sih aku nggak tahu. Tapi waktu aku lihat kemarin di story-nya sedih waktu Arkana bilang ya Arkana bilang kayak Ami nanti kita buka puasa bareng, kayak aku tuh aduh kayak gimana ya, merinding tuh kayak gila ya gitu, sosok anaknya aja, maksudnya kayak lihat lo anaknya aja gitu sampai kayak mengucapkan Ami kapan ya, Ami nanti buka puasa bareng, itu kan kayak sedih banget ya Mbak Tessa gitu loh. Gitu loh maksud aku. Makanya please netizen semua gitu. Walaupun kalian mandang Kaniki dari luar atau gimana, kalian tuh nggak tahu. Jadi gini loh, banyak kalian yang bilang ke aku so tahu, yang so tahu tuh kalian nggak tahu apa-apa. Kalau kalian udah tahu Kaniki, pernah kenal Kaniki, baru kalian bisa ngomong. Karena aku yang udah pernah kenal, pernah di rumahnya, tiap hari Iya, ketemu. gua rasa sih karena itu loh. Si Panda Potan itu kan nggak punya rahim. Jadi dia tuh Iya, ini penggiringannya tuh seolah-olah seorang Niki ini sadis banget, galak iya banget gitu sama loh. anak, makan juga dibentak-bentak, dipaksa-paksa. Terus waktu dia ituin, semua orang pada ketawa ngakak liat dia gitu ya. Iya, Aduh, aku lihat ini udah penggiringannya tuh udah kelewatan. Lu kalau nggak suka, karena gue lihat menggiringnya tuh menurut Sanju, dia tuh menggiring. Kita nanti jam 12 bentar lagi ya. Dia iya, penggiringannya tuh membuat orang supaya nggak suka nih sama Niki, nggak percaya apa yang diomongin Niki gitu gue rasa ya. iya. Karena dia menjual